Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Setir Febrianto dengan NPM 88203012 mahasiswa MPKM pada mata kuliah Analisis Data Kualitatif. Jadi di sini pada kesempatan kali ini izinnya saya untuk memberikan tutorial ataupun penggunaan Atlasti untuk literatur review pada jurnal ataupun makalah yang sudah saya cari untuk bahan skripsi saya. Jadi yang pertama kita create new project dulu. Kita tambahkan project name use of storytelling. Nah, setelah menentukan judul, langsung klik create. Lalu kita tambahkan add dokumen, bisa add file, misalkan satu-satu ataupun bisa langsung folder juga. Nah, cari di mana teman-teman menaruh foldernya. Lalu tunggu. Nah, setelah dokumen sudah tertaruh ya teman-teman, pastikan membuka dulu. Nah, mana nih dokumennya nih yang akan dianalisis. Oke, yang pertama ada dari Journal of English Teaching, Student Perception in Oke, jadi pada analisis suatu jurnal itu kurang lebih ada 3 sampai 6 poin. Yang pertama ada historical background, ada current context, ada teori, model ataupun framework, ada juga research gap dan research question dan lalu finding. Nah, pada jurnal yang pertama ini pakai jurnal yang saya acak aja ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa mengambil nih dari sini learning to speak foreign language. Nah, langsung klik kanan. Maaf ya teman-teman ya. Bentar. Uh, Nah, open coding. Nah, dari kalimat ini termasuk ke historical background ataupun previous research gitu kan. Kita tuliskan. Nah, historical background di sini sebagai research, previous research atau intinya salah satu ilmuwan yang sekiranya membahas topik yang sama tentang kita gitu. Oke, yang kedua di sini saya juga menemukan this studies aim to export. Nah, ini juga termasuk ke dalam teknik ataupun metode yang mereka gunakan. Metodenya menggunakan apa nih di sini? Itu collect enggak, sebelumnya salah. Dari di sini sampai, nah ini adalah aims. Ya, research aims. Research aims ataupun jadi tujuan penelitiannya tentang apa? Jadi penelitian tentang persepsi. Oke, langsung create aja. Terus di sini juga ada involving data questionnaire. Nah, di sini masuk ke metode ya teman-teman ya. Riset metode. Nah, di sini ada finding ya. Finding dari si researcher ini. Dari researchernya ini. Finding. Oke, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama dari introduction. Among for your skills speaking. First improve the skills. Nah, nah ini nih dari yang pertama nih.
Ini ternyata ini masuk ke dalam current context ya, karena konteks yang sekiranya bersambungan dengan artikelnya gitu. Ini many students especially in English. Nah, di sini juga nih ada juga nih teman-teman. So, they almost have no ability to speak English melihat yang Cahyo. Nah, menurut saya ini juga salah satu kurang konteks ya, ataupun previous research yang sekiranya bersinambungan dengan konteks ataupun keyword yang ada pada penelitiannya gitu kan. Lalu, in terms of learning activities for promoting speaking skill, what is the second English? Should avoid bisa tambah. Nah, dari sini nih, ini teori nih teman-teman ya, karena ada hasil 2004 itu termasuk apa namanya, mungkin suatu peneliti ataupun. Oke, coba kita ke bawah lagi. Nah, saya ulang biasa. Nah, ini juga masuk ke teori ya teman-teman. Langsung bisa langsung list kode aja gitu, list coding karena sudah ada ya tadi tuh apa namanya, teori. Nah, teori ini juga nih, menurut saya ini masuk ke dalam teori gitu kan. Ini Pardede masuk ke dalam ke teori juga. Nah, jadi caranya hanya seperti itu ya teman-teman. Jadi kayak kita mencoba menganalisis suatu kebahasaan ataupun suatu ada 6 poin yang saya sudah bilang. Ada historical background, ada current context, ada method juga, ada teori, model atau framework, ada research gap, ada research question, lalu ada finding juga. Nah, terus Junaid and Ibrahim said that nah, ini juga nih termasuk. Ini termasuk ke dalam teori. Ini juga masuk ke dalam teori atau current context ya teman-teman. Itu masuk ke current context ya saya. Nah, di sini nih apa decision certain certain perception of certain activities method. Nah, ini juga jadi di sini itu previous research ya. Jadi di sini itu uh, atau research gap ya, research gap termasuk ke dalam research gap sih teman-teman, karena di dalam suatu research itu ada suatu perbedaan ataupun limitasi antara satu dan dua jurnal gitu ataupun penelitian yang kita lakukan. Ini juga consider to ini juga termasuk ke gap ataupun emang
perbedaannya gitu ataupun gap antar jurnal ini dengan jurnal yang lain tuh apa. Oke, consider to question important as well. What are the student perception? Nah, di sini kita sudah menemukan nih bahwasanya dari research question di sini ada kita sudah menemukan research questionnya teman-teman. Research questionnya ya sudah menemukan. Kita coding dari klik kanan lalu open coding. Expect to profit benefit. Nah, di sini nih benefit lebih. Nah, ini di sini ada research aim ataupun gap dari mereka nya gitu kan benefit information gitu kan. Iya, research aim sih, research aims ini maksudnya ke research aims. Tujuan, jadi tujuan mereka tuh untuk memberitahu kepada para researcher yang lain dari hasil penelitian mereka. Di sini juga ada mereka sudah menampilkan bahwasanya ada metode ya, server. Nah, data collection berarti metode juga tadi sudah masuk ya. Metode menggunakan uh, kualitas, iya, kuesioner. Garis coding, tinggal garis coding aja kalau kita merasa itu tuh suatu codingannya mirip gitu ataupun sama apa yang sudah kita coding. Nah, kayak metode gitu yang pertama. Jadi kita tinggal masukkan aja gitu teman-teman. Ini juga metode juga masuknya. Tinggal garis coding, masukin metode, checklist, oke klik kanan, data collection, finding. Nah, kita sudah di sini findingnya gitu kan, show table bahwasanya 90% depan aspek itu ternyata interest in essential outcome powerful. Nah, di sini juga general the higher learner interest. Nah, ini tuh masuk ke current konteksnya dulu baru jadi finding gitu. Nih bisa kalau nggak digeser satu kita langsung ke vertikal ternyata tuh digunakan tabel ya, motivasi the finding that's so. Nah, di sini juga ditemukan motivating motivating open code kalau belum ada namanya finding. Kita list coding tambahkan ke dalam menu finding. Nah, ke yang kedua decision. Nah, di sini juga list finding. Oh, ternyata jadi setiap ininya ada support. Nah, ternyata ada salah satu tidak menyemnya tidak asal mengasal bahwasanya dari jurnal ini juga ditujukan bahwasanya ada setiap poin yang mereka jelaskan ada researcher, ada previous research yang membahas yang sama gitu dengan apa yang mereka bahas. Finding support ke kanan, list coding ini bisa masuk ke teori framework model. Nah, jadi kayak ngeling gitu. Jadi antara jurnal yang satu dengan yang lain tuh berkesinambungan, ada keterlanjutan gitu. Oh, ternyata teorinya sama gitu. The finding. Nah, ini juga masuk ke dalam finding ya teman-teman. Ini juga termasuk ke dalam finding. Student perception of indikator. Nah, di sini nih navigationnya. Oke, kita sudah menemukan semuanya ya. Tadi kan historical background udah dapat, current context sudah dapat, historical model dan framework juga udah dapat, research gap juga sudah dapat.
research question juga sudah dapat, finding juga sudah dapat. Coba kita lihat kodenya dulu ya. Nah, sini sudah menambahkan tuh ada current context. Mungkin yang ini sudah kita lihat aja. Finding, historical background, method, previous research, research aims. Saya banyak sih teman-teman di sini. Kalau kita ulik-ulik lagi ya gitu ya. Coba lagi. Oke. Nah, itu ada previous research. Coba ya, saya terlewat teman-teman. Mohon maaf. Nah, waktu mereka mendeskripsikan tuh ada. Nah, di situ kan benefit of starting is preferable. There, this finding support. Nah, di sini tuh ada tuh Handi Handianti 2019. Nah, ini juga mereka menyantumkan previous research ya di sini ya, ataupun peneliti sebelumnya yang mirip dengan jurnal yang mereka ini. Research, jadi saya naruh di mana saya lupa. Research and previous research distribution kontak karena pas ya. Previous research aja sama saya. Oke. Oke, kita lanjut ke jurnal yang kedua. Coba. Di sini ada student perception on learning English language through conventional and digital storytelling. Kita zoom lagi di sini. Kita coba baca abstraknya dulu. Storytelling is one of the method used in English language teaching. Several teachers have thought. Oke, di sini ada backgroundnya dulu. Oke, ini tadi insertion and digital. Nah, maaf ya. Kita langsung list coding aja karena sudah kita ini kan. Ini termasuk kepada historical background gitu kan, background yang mereka ini kan permasalahan. The study was conducted to see that how perception of the student getting to about storytelling approach you are when applied in the classroom. Oke, berarti ini masuk ke dalam research aims ya. The finding will help the in English. Oh, berarti research purpose atau research ini seharusnya sih maksudnya ini finding will kan penemuannya kan membantu katanya teman-teman ya. Bisa di skip juga karena perbedaannya karena membantu kalau situ kan membantu pengaplikasian di classroom. Nah, show that student. Nah, di sini nih. Nah, di sini masuk ke dalam findingnya teman-teman. Jadi kita nggak harus baca semuanya gitu kan. Kalau jadi sudah bisa langsung dari abstrak. Jadi kalau mau lebih lanjut kita bisa ngambil dari abstrak. Di sini nih, di sini ada discording, masukkan ke dalam current context. Oke. Penelitian-penelitian yang sebelumnya gitu ataupun artikel-artikel yang penelitinya sudah pernah jadi dari tahun ke tahun. Oke. The background of the study, conventional setting is one of the significant practice in education according to. Nah, di sini juga tuh. Menurut saya, the effectiveness this of this technique to integrate language ability approach can be used to teacher. Nah, Wins, oh, banyak sekali ya penelitian di sini. Oke, ini bisa masuk ke dalam historical background karena konteks, konteks, karena konteks yang sama. Gitu.
Nah, ini coba kita purpose of the study ini di sini ada propose research question juga sudah disediakan, jadi kita langsung blok aja masuk ke dalam research question. Oke. Nah, di sini there are many studies conducted. Nah, di sini ya Mbak, for example, nah dari sini nih teman-teman, ini mereka menggunakan teori dari Choi and Taudin 2000, Lin 2013. Ini nah, ini masuk ke dalam teorikal, masuk ke dalam teori, model, and framework. Masuk. Di sini juga dari normalis juga bisa. Langsung nulis coding aja masuk ke dalam teori, model, and framework. Share, purpose, decided, ke research aims ya teman-teman. Salah, maaf. Nah, di sini juga ada data review gitu kan. Jadi kita bisa langsung baca-baca aja. Jadi efektif using storytelling, digital storytelling. Nah, di sini tuh menggunakan teori ya teman-teman. Coba metodologi. Nah, riset desain, survei menggunakan desain kita mereka tuh. Oke, sampling ya menggunakannya. Riset desainnya menggunakan sampling, data collection. Berarti dari sini. Nah, dari sini. Aduh, nggak bisa ya teman-teman ya. Student for number. Oh, jadi mereka juga mempunyai ketentuan ya. Oh, kita langsung aja list coding ke dalam method. Data collection, first, per person itu. Fishing items. Nah, gitu gue. Oh, iya, maka juga pakai menggunakan ketentuan-ketentuan ya di sini. Tuh, second research research. Wah, ya sekali ya teman-teman ya. Ya, ke dalam method. Oke, ada kuesionernya juga. Coba kita ke bawah. Finding, show. Coding ke dalam finding. Oke. Oke, coba kita ke kode. Oh, sudah banyak teman-teman ya. Kita coba cari lagi. Research question kita belum dapat tadi research questionnya. Oh, ada sudah dapat ya. Research kita sudah dapat teori tergantung. Oke, ini sudah. Oke, coba kita ke jurnal yang lainnya. Di sini kita ada storytelling to improve student speaking skill. Speaking is the first point. Nah, di sini masuk speaking secara ensiklopedia. Oke, coba kita tulis coding ke dalam.
Historical background. Permasalahannya apa nih? This was kolaboratif. Oke, berarti termasuk ke dalam research metode yang mereka gunakan kolaboratif itu subject. Nah di sini Jombang, oh di Jombang ya. Oh, observasi katanya. Oke, coba kita masukkan lagi ke dalam list coding. Research method. Oke, dari nah ini sudah ada storytelling, the speaking test in cycle 2 experimentation. Oke, nah ini findingnya teman-teman. Coba nanti kita akan membedah jurnal ini. Keywordnya ada storytelling, speaking skill, intensive English program. Oke, nah IQ there are. Nah di sini nih teman-teman, ini kita masuk ke dalam current konteks yang sama gitu ya. Nah, Tahir di sini juga termasuk ke dalam current konteksnya. Coba kita langsung aja di sini nih ada menggunakan teori. Nah, teori speakingnya nih apa nih? Speaking is the art. Nah, according ada coding ini masuknya ke teori ya guys ya, teori speakingnya ya. Saya tidak speaking. Oke, storytelling. Nah, di sini juga mereka menambahkan masuk ke dalam uh, teori ya teman-teman ya. Nah, di situ kolaboratif. Nah, metode tadi sudah saya tambahkan. Of collecting data analysis observation and speaking to. Oke. Oh, ada kriterianya di sini. Finding cycle one. Oke. Kritis. Oh, menarik ya teman-teman. Yes, resultnya bagus. Limitasinya saya belum menemu ya kan ya. Di sini tidak dicantumkan di sini gap ataupun tadi sudah ya metode. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa dapat temukan. Coba ke tempat ya, tempat. Oke, ini banyak sekali ya kan. Mohon maaf Pak, karena laptop saya ada bermasalah jadi tidak bisa lama ini. Mohon maaf. Oke, in this modern era. Nah, di sini juga.
masukkan aja ke historical background atau theoretical backgroundnya. The research aim, nah the research aim di sini tuh is perception atau perception storytelling. Nah ini ke dalam research aims teman-teman ya. Di sini the research is collection using qualitative method. The data are collect and determine understanding of the. Oke, ini metodenya di sampel. Oh, sampelnya juga ada. Oke, kita juga responding ke metode ya teman-teman. Terus di sini ada storytelling is to teach speaking to EFL student is tadi. Speaking to EFL student. Nah, oke, jadi harapan atau research gap-nya ya. The master perspective. Oh, introduction-nya juga sudah bagus ya di sini. Coba kita langsung aja ke teori kalau. Nah, teknologi inovating di study aims to discover. Nah, di sini nih. Second, wah, banyak banget ya. Efficiency. The study is expect to provide information for polymerase. Di sini teman-teman ya. Saya bentar. Cek storytelling. Oke. Tadi saya ada menuliskan research aims ya, sudah kita masukkan aja ke sana ya. Tujuan. Oke, method data method ini research basic following speaking. Di sini nih metodologinya after completing with frank application after completing the answer is to examine. Oh, kita masukkan saja ke metode. Ini masukkan ke dalam finding. Oke, kita lanjut ke satu jurnal selanjutnya. Ini sudah ya? Apa belum ini ya? Sudah. Oh, ada dua. Mungkin yang ini saja ya, yang saya bakal akan analisis. Wih, langsung. Di sini ada langsung the study aimed to know the student perception, how to improve the culture storytelling development, the speaking skill. Oke, kita masukkan saja ke dalam research aims. Lalu di sini saya di was conducted English Department melalui design of the study was mixed method, menggunakan mixed method ya, bukan kualitatif ataupun kuantitatif. Speaking class, oke. Menggunakan kuesioner. Oke, oke, di sini metodenya langsung ada ya teman-teman. Research method. Oke, and the findings show that. Oke, ini open publication bisa. Oke, di sini masuk ke dalam research finding. Kita sudah melakukan finding. Jadi begitu. Penggunaan atasi itu untuk mempercepat kita langsung kelompokkan gitu. Nah, di sini research draftnya. Alhamdulillah. Oke, coba searching ini aktif. Tapi itu internal external.
Pemikiran konteks bisa masuk, atau teorikal, kita teori tentang speaking gitu kan, according to say, coding di kanan langsung ke teori. Perception, theoretical modelnya, this is called method. Oke, coba kita langsung ke bawah aja. Conclusion, this is found that. Oke, kita banyak faktor ya teman-teman. Kita masuk ke dalam finding. Sudah sih itu ya. Separately have been possible positive thinking pairs with separation class. Another statement show that. Nah, di sini juga masuk ke dalam finding gitu. Oke, coba kita cari ya. Barangkali ada question di sini. Saya sudah tidak menemukan tadi. Oh, to know di sini. Di aim to know the student perception challenges. Apa yang tersusah katanya? Di studi. Oh, ini juga termasuk ke dalam ini ya ternyata. Aim atau preset question gitu kan. Tujuan ataupun pertanyaan yang akan mereka jawab gitu kan. Oke. Kita langsung list coding kembali. Reset question. Oke. Oke. Metode partisipan hadis. Oke. Mekanisme metode partisipan. Oke. Data obtain first researcher. Oke. Ke metode ya. Itu yang digunakan siapa-siapa aja nih. Coba kita cari lagi. Barangkali ada yang terlewat. Ada researcher. Ini juga masuk ke dalam teori atau current context juga ya. Oke, coba kita lihat lagi kode. Wah, sudah banyak ya di sini ya. Kita temukan. Oke, setelah semua sudah, coba kita buka. Coba kita ke report ya teman-teman, bisa menu setelah home kita klik codes, klik 2 kali, lalu keluar menu tampilan seperti ini, ada code manager. Pada code kita klik code di sini pada manage codes, lalu ada report di sebelah kanan, klik report. Nah, kalau hanya satu item, di select satu item, hanya di select item. Di sini ada 9 item, ada all items, create report. Oke, kita tunggu beberapa menit. Nah, di sini ada report yang kita sudah kodekan ya. Tuh. Jadi semua yang tadi kita sudah apa namanya? Coding itu nanti munculnya di sini seperti ada current context, ada finding gitu kan. Ada student perception towards storytelling, student perception EFL student storytelling. Ini pada jurnal EJ tadi tuh. The finding show that the participant had positive gitu ya. Historical background juga, di sini juga ada metode. Oke, storytelling. Di sini ada previous research dengan beberapa. Oh, ya previous saya lupa. Ada research aims juga, tujuan-tujuan dari beberapa. Di sini juga ada research gap. Apa sih perbedaan antara setiap jurnal yang kita kaji gitu, antara jurnal satu dengan jurnal yang lain. Di sini ada question juga muncul, ada teori, model dan framework gitu kan. Dari kurang lebih 5 jurnal yang saya analisis di sini.
according to journal di sini the finding support, nah ternyata di sini. Oke, jangan lupa di save teman-teman ya di sini. Klik save, silakan pilih di mana dokumennya. Di sini, bisa di mana report, jurnal, analisis literatur, review pada jurnal, review jurnal mengenai dengan Adasti misalnya. Report analisis literatur review jurnal dengan Adasti. Ininya state word document save. Oke, coba kita cari dulu ya. Apakah muncul? Saya taruh di mana tadi? Oh, ini nih. Coba kita lihat ya. Oke, di sini sudah muncul lah teman-teman. The project of the user settling in speaking class. Pada report ada 9 codes, ada current context, ada. Jadi saya yang kita coding itu bakal kelompokkan maka itu menggunakan list coding karena bisa langsung ke dalam highlightnya ataupun uh, apa ya subtemanya gitu kan, ada current context, ada finding gitu kan. Di sini juga gitu kan. Tinggal kita bereskan saja nanti ada method juga, ada historical background, ada previous research, ada research aim di sini. Lalu ada juga research gap, ada research question, ada finding juga. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Saya cukupkan untuk tutorial kali ini. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.